Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apa kabarnya pagi ini? Teacher harap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak teacher, pagi ini kembali kita belajar Bukmena 1D, tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Anak-anak teacher, silakan dibuka bukunya ya, halaman 90. Pertama, masuk kita pada muatan bahasa Indonesia tentang membedakan berbagai bahan pembuat benda. Nah, anak-anak teacher, benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, anak-anak teacher di rumah diperhatikan contohnya ya. Yang pertama, meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Nah, yang kedua, ban balon dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Dan yang ketiga, buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Kemudian yang keempat, kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifat yang kuat, tidak menyerap air dan tembus pandang. Nah, anak-anak teacher, setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Jadi, pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Nah, teacher yakin anak-anak teacher sudah bisa memahaminya ya. Nah, sekarang masuk kita pada muatan matematika tentang menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Nah, teacher yakin anak-anak teacher masih ingat pengurangan dan penjumlahan suatu bilangan. Nah, di sini kita belajar tentang menghubungkan pengurangan dan penjumlahan. Anak-anak teacher diperhatikan contohnya ya, halaman 91. Pada soal cerita, di mana Jonas memiliki 54 kelereng. Saat bermain, ia menang 10 kelereng. Berapa jumlah kelereng Jonas sekarang? Nah, cara menyelesaikannya diperhatikan ya. 54 ditambah 10 sama dengan 64. Nah, anak-anak teacher, penjumlahan berkaitan dengan pengurangan, di mana soal penjumlahan bisa kita jadikan sebagai pengurangan. Diperhatikan contohnya ya, di mana 54 ditambah 10 sama dengan 64. Nah, caranya kita jadikan pengurangan, kita balikan. Misalnya 64 dikurang 10 sama dengan 54. Atau 64 dikurang 54 sama dengan 10. Nah, itu ya anak-anak teacher, cara kita menghubungkan pengurangan dengan penjumlahan. Nah, teacher yakin anak-anak teacher sudah bisa memahaminya ya. Nah, sekarang masuk kita pada muatan PPKN tentang menggunakan benda sesuai fungsinya. Nah, anak-anak teacher, contoh menggunakan benda sesuai fungsinya. Anak-anak teacher di rumah silakan buka bukunya ya. Halaman 93. Di mana pada gambar tersebut kita bisa melihatnya ketika bermain. Gambar yang pertama, dia sedang bermain ayunan. Nah, ketika bermain ayunan harus duduk, tidak boleh berdiri. Nah, kemudian gambar yang kedua menggunakan alat kebersihan, yaitu menggunakan sapu. Dan yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Nah, dari gambar tersebut adalah
penggunaan benda sesuai fungsinya. Dan masih ada contoh yang lain. Nah, anak-anak teacher, itu saja pembelajaran kita. Teacher yakin anak-anak teacher di rumah sudah paham ya. Sebagai tugas anak-anak teacher mengerjakan ayo berlatih halaman 91, 92, dan 94. Kemudian karena ujian kita sudah selesai, maka sebagai tugas tambahannya mengerjakan latihan soal subtema 4 halaman 95 dan 96. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.